Setjen Diktiristek. Sebelum kita mulai, mari saya bacakan CV beliau dulu. Saya hafal CV-nya Pak Firman. Beliau mengawali karirnya di bagian informasi dan pelaporan Setjen Dikti, kemudian menjabat sebagai Kasubag Komunikasi dengan Media Massa ketika era Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kemudian sekarang pernah juga bertugas sebagai protokol di Kemenristek Dikti. Kemudian sekarang berperan sebagai subkoordinator bidang kerjasama di Setjen Diktiristek. Monggo silakan Pak Firman, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Suryo, sahabat lama saya, atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Setjen Dikti, kemudian para dewan juri, dan para pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Saya lihat cukup banyak pimpinan perguruan tinggi, wakil rektor bidang kerjasama yang hadir. Ada dari yang saya lihat mungkin dari Unila, ada dari Unimed, dari Universitas Bengkulu, dan UN Unpad ya. Dan dari perguruan tinggi lainnya yang mungkin tidak dapat saya sebut satu persatu. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman pengelola kerjasama di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan di LLDT. Mungkin ini yang terakhir, tetapi ini paparan saya akan berisi teknis dari anugerah kerjasama. Jadi anugerah kerjasama kita itu nantinya seperti apa gitu. Apakah harus, saya lihat tadi di kolom chat, apakah harus semuanya kalau bukan QS 100 nggak bisa ikut? Tidak juga gitu. Jadi semuanya bisa ikut dan ada liganya masing-masing. Ada liga perguruan tinggi swasta, ada liga perguruan tinggi negeri yang nanti dibagi juga. Ada PTNBH, PTNBLU, PTN Satker gitu. Nah, mungkin saya akan langsung share screen Bapak Ibu. Mas Silmi mungkin bisa bantu share screen ya Mas Silmi ya? Nggak ketemu dia ininya, filenya. Oh, bisa ada. Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, anugerah kerjasama di Diktiristek ini merupakan tahun kedua yang secara full ya, tapi tahun ketiga yang secara parsial kami laksanakan sejak Dikti kembali bergabung dengan Kemdikbud gitu. Sekarang kita menjadi Diktiristek. Oke. Nah, tujuan ataupun manfaatnya memang tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Bu Sesdijen bahwa saat ini kerjasama yang dulunya penting saat ini menjadi semakin penting. Saat ini semakin strategis karena kerjasama menjadi pintu masuk untuk program-program baik yang ada di Dikti maupun yang ada di luar Dikti. Dan kerjasama juga menjadi indikator dari salah satu indikator ya dari kinerja perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan banyak lagi lah manfaat dari kerjasama ini. Oleh karena itu adanya anugerah kerjasama ini kita selain untuk melakukan monitoring ya, bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Ibu, kami memang mendapatkan informasi kerjasamanya melalui laman kita, Labkerma, tetapi data-data itu masih bersifat data saja, tidak bercerita. Nah, melalui anugerah kerjasama, kami harapkan dari data-data kerjasama yang Bapak Ibu lakukan di perguruan tinggi ini bisa diceritakan atau dinarasikan dalam sebuah proposal nantinya. Nah, tahun ini kita juga ada sedikit perubahan dari kategori
anugerah kerjasama. Kita memiliki 5 kategori anugerah kerjasama, baik bagi perguruan tinggi maupun LLDT dan bagi dunia industri. Yang pertama adalah kerjasama perguruan tinggi dengan mitra internasional yang terbaik. Nah, ini mitra internasional yang terbaik itu bisa saja perguruan tinggi, bisa saja NGO ataupun mitra industri, tetapi semuanya internasional gitu. Dan tentu tidak harus kerjasamanya itu PS100 gitu. Semuanya bisa dinilai. Nah, nanti ada kriteria penilaiannya seperti apa, nanti akan kami sampaikan juga. Kemudian kerjasama perguruan tinggi dengan mitra dunia industri dan dunia usaha terbaik, DUDI terbaik gitu. Jadi kerjasama yang Bapak Ibu lakukan dengan dunia usaha dan dunia industri, baik skalanya UMKM sampai industri ataupun perusahaan global gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu menyampaikannya, menarasikannya sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Dewan Juri. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan data kerjasama. Nah, ini pengelolaan data kerjasama ini kita ambil dari Labkerma kita. Jadi yang poin 1 dan 2 ini melalui proposal. Jadi perguruan tinggi Bapak Ibu yang akan mengikuti kategori ini menyampaikannya melalui proposal. Sedangkan yang ketiga itu tidak gitu. Ini kita ambil datanya dari Labkerma kita. Kemudian yang keempat, LLDT. Kami sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan ataupun fasilitasi yang telah dilakukan oleh LLDT dengan perguruan tinggi di lingkungannya, terutama perguruan tinggi swasta. Kita memiliki 4.300 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Tentu dengan kehadiran LLDT ini sangat membantu dari Dijen Diktiristek dalam meningkatkan kerjasama perguruan tinggi swasta di Indonesia. Nah, kita akan tetap ada kategori ini. Jadi ada kategori ini juga melalui proposal. Yang kelima, industri. Industri ini dari kerjasama industri dengan perguruan tinggi yang terbaik. Nah, inilah adalah prosedurnya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu dari perguruan tinggi akan yang berminat, saya yakin berminat semua. Ini masih ada 275 perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri, swasta maupun LLDT yang masih bertahan di Zoom sore hari ini. Nah, saya yakin mungkin 75% akan ikut anugerah kerjasama Diktiristek tahun 2022. Caranya seperti apa? Yang pertama, perguruan tinggi dan LLDT peserta kategori lomba 1, 2, dan 4. 1 itu kerjasama dengan mitra internasional, 2 dengan mitra dunia usaha dan dunia industri, dan 4 adalah LLDT. Itu menyampaikan proposal anugerah kerjasama melalui tautan kita. Gitu. Nah, ini disampaikan melalui tautan kita. Kemudian perguruan tinggi peserta kategori lomba 3 ini hanya suratnya saja disampaikan bahwa akan ikut kategori yang mana, nanti datanya akan kita ambil dari sistem kita. Industri, mungkin industri ini ada kualitas kerjasama terbaik. Kemudian ketentuan proposalnya seperti apa gitu. Proposal anugerah kerjasama disusun sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Nah, ini kita berkaca dari pengalaman tahun lalu. Ada perguruan tinggi yang menyampaikan proposal 15, ada 20, ada yang sampai 100 gitu. Nah, tentu saja Dewan Juri ada ketentuan untuk proposal ini. Jadi maksimal itu sebanyak 5 sampai 10 halaman gitu. Jadi 5 sampai 10 halaman isi di luar judul ya. Di 5 sampai 10 halaman ini ada sedikit teknis ya supaya kita menyamakan persepsi 10 halaman itu seperti apa. Nah, ini detailnya. Ada hurufnya, ada spasinya, ada kertasnya gitu ya. Supaya sama gitu. Kita ingin sama gitu.
Kemudian proposal dengan jumlah halaman lebih dari 10 halaman ini langsung tidak akan dinilai oleh Dewan Juri. Nah, ini mungkin menjadi catatan bagi Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali kalau lebih dari 10 halaman untuk satu kategori ya, ini tidak akan dinilai oleh Dewan Juri. Nah, perguruan tinggi negeri dan LL menyampaikan proposal dengan surat pengantar dari pimpinan instansinya. Boleh dari rektor, pengantarnya boleh dari wakil rektor, ataupun dari direktur kerjasamanya. Kemudian perguruan tinggi swasta menyampaikan proposal dengan rekomendasi dari LL Dikti. Jadi perguruan tinggi swasta kami mohon bantuan dari LL Dikti nanti untuk memberikan rekomendasi bagi perguruan tinggi swasta yang akan ikut dalam kegiatan ini ataupun kompetensi ini gitu. Kemudian LL Dikti dapat merekomendasikan maksimal 2% dari jumlah perguruan tinggi swasta di wilayahnya. Ini sedikit ada perbedaan dari tahun lalu. Tahun lalu kita pukul rata, seluruh LL Dikti itu maksimal 3. Tapi kami juga menyadari bahwa ada LL Dikti yang jumlah PTS-nya itu banyak sekali gitu. Kalau 3 kesulitan juga. Nah, kami memberikan keleluasaan dari Dewan Juri itu maksimal 2% dari jumlah PTS di wilayahnya gitu. Jadi bisa saja kalau Bapak Ibu ada 500 gitu bisa mengirimkan 10 nominasi gitu untuk PTS-nya. Kemudian ini kriteria penilaian yang kami harapkan Bapak Ibu menjawab. Jadi proposalnya itu menjawab dari kriteria ini. Jadi jangan sampai walaupun sudah bagus tetapi tidak menjawab kriteria kita. Nah, kriterianya apa? Yang pertama untuk kerjasama dunia internasional terbaik gitu. Yang pertama di dalam proposalnya itu ada sedikit cerita tentang dukungan pimpinan atau organisasinya lah. Organisasi kerjasamanya seperti apa? Apakah ada dalam bentuk KUI kah atau dalam bentuk bagian, kemudian SDM-nya berapa? Ceritakan saja pendanaannya berapa gitu ya. Kemudian kualitas perencanaan dan bentuk kegiatan kerjasama. Jadi selama 2021-2022 ini bisa dirangkum gitu. Misalkan kegiatan-kegiatannya apa saja yang Bapak Ibu lakukan selain MOU gitu ya, MOA, apakah ada kegiatan lain dari kerjasama yang Bapak Ibu lakukan itu disampaikan. Kemudian capaian kerjasama. Ini capaian kerjasama bisa diramu dulu, terus ada lampirannya di belakang nggak masalah. Jadi yang penting itu yang intinya itu 10 halaman. Di luar itu lampiran gitu. Kemudian kualitas SOP kerjasama internasional. Apakah di perguruan tinggi Bapak Ibu itu ada SOP-nya atau tidak? Nah, kalau ada sebutkan, nanti kalau memang panjang di lampiran itu supaya tidak menambah jumlah gitu. Kemudian kualitas laporan dokumen kerjasama internasional. Nah, ini akumulasinya lah ya. Jadi bisa disampaikan di lampiran juga. Kemudian kerjasama dengan dunia industri terbaik. Gitu. Nah, yang internasional tadi seperti yang saya sampaikan tidak harus QS 100 gitu. Tidak harus QS 100 kerjasama internasional. Semua kerjasama internasional. Dan yang kami tekankan untuk yang proposal ini kategori 1 dan 2 ini kuantitas itu bukan berarti penentu gitu. Jadi misalkan ada kerjasama perguruan tinggi yang sebanyak 500 gitu. Tapi ada yang sebanyak 50. Nah, bisa saja yang 50 ini secara kualitas penyampaiannya itu lebih bagus dari yang 500. Diceritakan luarannya apa, dampak dari kerjasama itu apa, yang memang Bapak Ibu anggap ini sebagai kekuatan yang memang sangat menarik untuk diketahui oleh Dewan Juri. Kemudian mitra industri itu hampir sama kriterianya dari dukungan pimpinan, bentuk organisasi dan lain sebagainya
sampai lampiran-lampirannya. Nah, untuk lampiran ini tidak perlu semua ya, tidak semua MOU MOA yang Bapak Ibu lampirkan, tetapi misalkan MOU MOA yang memang Bapak Ibu anggap ini yang terbaik yang pernah dilakukan gitu, silakan dilampirkan. Nanti dari Dewan Juri, terutama pakar-pakarnya ya, ada Pak Arvinanto dari Kementerian Luar Negeri melihat apakah ini formatnya sudah sesuai atau belum dengan hukum perjanjian internasional atau belum gitu. Nah, ini nanti akan dilihat gitu. Jadi bisa disampaikan yang memang utama-utamanya saja. Kemudian kriteria ketiga itu pengelolaan laporan kerjasama terbaik. Nah, ini kita ambil dari sistem kita, Lapkerma, laporan kerma.kemdikbud.go.id. Nah, ini sedikit ada penyesuaian dibandingkan tahun lalu. Masih sama, tahun lalu untuk jumlah dokumen naskah kerjasama itu akan kita lihat 2 saja. Ini MOU, LOI, nota kesepahaman itu kita kumpulkan jadi 1, bobotnya 0,5 gitu. Kemudian yang implementatifnya, perjanjian kerjasama implementatif, bobotnya itu 1. Jadi artinya semakin banyak kerjasama implementatif MOA ataupun IA itu semakin baik gitu. Kemudian untuk PTN itu akan diakumulasikan dengan IKU 6 tahun 2021. Jadi IKU 6 2021 kita ingin memberikan apresiasi pada kategori ini. Jadi jumlah dan IKU 6. IKU 6-nya berapa di tahun 2021. Kemudian yang C itu pertumbuhan kerjasama tahun 2021 dan 2022. Itu yang akan kita lihat nanti. Misalkan kerjasamanya 2021 itu udah bagus gitu, tapi di 2022 malah menurun. Ini jadi catatan kita juga nanti untuk kita ada pemobotannya nanti untuk 3 kategori ini. Jumlah dokumen kerjasama, semua jenis kerjasama ya, kemudian IKU 6 dan pertumbuhan kerjasama. Nah, untuk LL Dikti hampir sama dengan tahun lalu. Ini laporannya itu berisikan kegiatan fasilitasi penguatan kerjasama bagi PTS di lingkungan LL Dikti. Ini maaf ada typo sedikit, di lingkungan LL Dikti gitu. Jadi kegiatannya apa saja sih? Apakah membuat MOU bersama, membuat BIMTEK penulisan atau penyusunan naskah, legal drafting dan lain sebagainya. Silahkan disampaikan dalam laporan ini gitu. Sama, halamannya maksimal 10 halaman gitu. Kemudian presentasi kepatuhan ini kita tambahkan juga nih, karena kita harapkan sebenarnya kalau kita lihat Permendikbud nomor 14 tahun 2014 itu pelaporan kerjasama ini kewajiban dari semua perguruan tinggi baik PTN maupun PTS. Namun kita lihat masih ada PTS yang belum melaporkan kerjasamanya. Oleh karena itu kita berikan bobot juga persentase kepatuhan pelaporan kerjasama PTS di lingkungan LL Dikti tersebut. Jadi misalkan di LL Dikti tersebut ada 500 PTS yang baru melaporkan itu 250, berarti 50% dari total gitu. Nah, ini kita harapkan semakin ditingkatkan. Kemudian dengan dunia industri. Industri ini kerjasama yang terbaik yang pernah dilakukan dunia industri dengan perguruan tinggi kita, baik negeri maupun swasta. Nah, untuk waktunya kita lakukan sosialisasi pada hari ini, kemudian penerimaan produk ataupun laporan lah ya, laporan proposalnya itu mulai dari Agustus sampai 14 Oktober 2022. Kemudian penilaian tahap 1 itu 15 sampai 31 Oktober 2022. Tahap 1 itu dari proposal yang Bapak Ibu sampaikan ini akan dinilai oleh Dewan Juri. Kemudian setelah itu ada 2 tahapan ya. Kemudian tahapan kedua itu tahapan presentasi. Itu kira-kira awal November. Penetapan pemenang
dan pengumuman pemenang. Itu mungkin awal Desember kita rencanakan, atau seperti tahun lalu awal Januari tahun depan. Dan perlu kami sampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati, anugerah kerjasama Diktiristek itu menjadi satu bagian dari anugerah kerjasama, bukan, anugerah Diktiristek keseluruhan. Jadi kita ada satu anugerah besar yang momen penyerahan hadiahnya ataupun penyerahan penghargaannya akan disampaikan secara bersama-sama. Jadi ini akan menjadi event terbesar dari Diktiristek setiap tahunnya. Semua direktorat dan semua program-program unggulan disampaikan anugerahnya pada kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kami harapkan Bapak Ibu dapat ikut berpartisipasi dalam anugerah kerjasama Diktiristek ini, dan jangan khawatir gitu, perguruan tinggi Bapak Ibu yang satu liga akan dikompetisikan dengan sesama satu liga gitu. Perguruan tinggi badan hukum akan sesama perguruan tinggi badan hukum. Misalkan di perguruan tinggi badan hukum kita lihat semakin banyak yang QS 100 itu mungkin bisa jadi poin plus, tetapi di satker misalkan ini bukan menjadi penentu. Jadi ini sesuai dengan karakteristik dari perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini Dewan Juri kita, ada Pak Arvinanto dari Kemlu, Pak Eko, kemudian dari akademisi dari IPB, kemudian juga ada Bu Sri Harsi Teteki, beliau merupakan Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bio Farma, Prof. Arsito, Adikbud Paris, KBRI Paris 2019-2022, kemudian ada Ibu Arianti Safitri dari Tanoto Foundation, dan Kang Ade Kadarisman, Ketua Jejaring Komunikasi dan Inovasi Indonesia. Kami yakin para Dewan Juri ini merupakan pakar di bidangnya masing-masing sesuai dengan kategori anugerah kerjasama kita, baik kategori kerjasama dengan mitra internasional maupun dengan mitra dunia usaha dengan dunia industri. Itu kami rasa ini sudah sangat sesuai sekali gitu. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Nanti untuk semua materi akan disampaikan di akhir sesi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.